tanya deh, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak hidup tuh stuck, kayak semua orang tuh udah tahu jalannya kemana, tapi kita tuh kayak masih bingung, kita tuh mau kemana gitu. Nah itu aku banget sih waktu mau lulus SMA itu kan, itu kayak aku tuh masih bingung gitu loh. Teman-temanku tuh tak lihat tuh mereka kayak udah punya jalan, ada yang udah keterima di tempat kuliahnya, terus ada yang udah udah nyiapin diri buat mereka kerja, tapi aku tuh kayak masih bingung gitu loh, aku mau kemana, mau kayak gimana gitu kan. Aku tuh kalau gimana, kamu gimana? Kenapa ketawa? Aku tuh malah ini sih, kalau aku itu ngalamin itu sekarang sih, fase-faseku Kuliah ini? masa-masaku tuh sekarang kayak rasanya tuh kayak berat banget. Aku tuh nggak cuma capek fisik, aku juga capek mental gitu loh, mikirin masa Sampai depan, kayak gitu ya? masa depanku sendiri aja tuh belum tahu gitu loh kayak gimana. Tapi tenang aja sih, yang semuanya yang kita alamin tuh termasuk ke dalam yang namanya quarter life crisis. Apa itu? Quarter life crisis. Oh. Nah, di usia kita yang 20 tahun ini itu juga banyak juga kok yang ngalamin kayak ngerasa insecure, dan terus ngerasa ketinggalan, dan ada yang merasa dia itu ragu dalam mengambil keputusan-keputusan untuk hidupnya. Bisa ya? Oh iya, aku kayak sempet pernah baca quarter life crisis tuh kayak fase krisis identitas. Krisis identitas? Yang katanya itu tuh muncul pas kita beranjak dari dunia kuliah ke dunia nyata, dan katanya sih transisinya itu nggak gampang. Iya, apalagi kan ditambah sama ekspektasi orang sekitar itu loh. Misalnya kayak keluarga lah. Keluarga tuh kayak apa ya, ngepenin, kayak gimana ya bahasanya ya, kayak mereka tuh punya pikiran nanti tuh anaknya punya kerja yang mapan, terus jadi orang yang sukses, apalagi kan sampai menikah gitu loh, padahal kan kita belum ada pikiran apa-apa gitu kan. Iya sih, benar-benar. Dan lucunya lagi ya, kita tuh nggak sadar gitu loh bahwa itu tuh sebuah hal yang wajar gitu, dan itu tuh kita tuh nggak sendiri, orang lain pun juga ngerasain kayak gitu, cuman mereka tuh mungkin ya diem ya, nggak yang diungkapin atau nggak yang diceritain kemana-mana gitu loh. Valid sih, aku setuju. Krisis ini tuh juga muncul dalam berbagai hal gitu loh. Ada yang ngerasa insecure, ada yang tiba-tiba ngerasa kosong, dan ada juga yang dia tuh sampai ngerasa hilang arah dalam hidupnya. Ada ya yang kayak gitu. Parah kan? Iya sih, parah iya banget sih, sih kalau sampai kayak gitu loh, kehilangan. Iya sih, dulu itu aku setiap bangun tidur tuh kayak ngerasa capek banget, padahal kan belum ngapa-ngapain ya. Kayak mikir aja buat apa sih aku ngelakuin ini tuh gitu. Kalau aku ini sih cemas aja lihat medsos gitu loh, kok scroll HP kayak gitu. Lihat teman-teman udah pada kerja, terus punya mereka tuh kayak tertata gitu loh hidupnya, kayak nanti aku habis ini mau kuliah, aku habis ini kerja, terus aku gini. Tapi kalau aku ya masih bingung, kayak masih di situ aja gitu loh. Kadang itu tanda-tanda itu nggak kelihatan ya. Kadang tuh tiba-tiba sedih, kadang senang, kadang tiba-tiba tuh ngerasa hampa. Bahkan yang kelihatan ceria pun bisa gitu loh ngalamin hal-hal yang kayak gitu tuh. Dan semua yang kita rasain tuh valid banget ya sih. Iya sih, valid sih. Tapi dengan hal itu tuh kita jangan ngerasa lemah, karena kalau kita bingung itu bukan suatu tanda kita tuh gagal, karena itu tuh malah jadi tanda kalau kita itu lagi berproses. Dan menurutku ya, penyebab terbesarnya itu karena media sosial. Karena apa? Kayak sering bandingin diri kita sendiri dengan orang lain yang mereka udah sukses, yang mereka udah kayak lebih sukses gitu. Iya. Padahal yang ditunjukin mereka kan belum tentu sesuai ekspektasi ya. Cuman highlightnya aja gitu loh. Kita kan nggak lihat jatuh bangunnya mereka kayak gimana. Terus tapi tetap aja kita kayak ngerasa kalah gitu loh.
Iya sih. Belum lagi tuh juga ekspektasi orang tua gitu loh. Kita disuruh jadi ini, kita disuruh jadi itu. Iya, iya. Padahal keinginan mereka pun belum tentu keinginan kita juga gitu loh. Iya, Belum tentu benar-benar. cita-citanya kita yang kita pengen juga gitu loh. Dan kalian ngerasa nggak sih yang paling nekan diri itu ya diri kita sendiri? Iya sih. Terkadang kita terlalu nuntut diri kita buat cepet sukses, cepet nikah, Capek sendiri gitu ya? iya kan, cepet mapan. Padahal kan setiap kita itu punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing kan. Nah, aku mau tanya nih sama kalian. Apa tuh? Gimana? Apa nih, yang apa mau nih, ditanya? apa nih? Apa tuh? Aduh. Kayaknya serius banget nih. Gimana sih apa cara kalian menghadapi semua ini? Waduh, Kamu gimana, Sa? Kalau aku belajar buat self compassion sih, kayak nggak maksa diri buat selalu produktif gitu loh. Kadang diem, terus istirahat, terus apalagi ngobrol sama diri sendiri tuh kayak penting gitu loh buat kita kayak oh kita tuh mau jadi gini kayak ngobrol sama diri sendiri dulu gitu loh. Kalau kamu, Maira? Kalau aku sendiri sih lebih ke nulis ya. Kayak Wah keren. aku lebih kayak ke nulis jurnal gitu. Kayak aku tuh sedih karena apa, terus aku tuh hari ini bersyukur karena apa gitu. Itu kan juga bisa buat aku introspeksi gitu loh. Selama Iya. diri gitu ya? harus prosesnya kita tuh kayak gimana gitu loh. Aku Iya. bisa introspeksi dari itu tulisanku sendiri. Kamu Faza? Kalau aku sendiri sih, aku lebih nyari kayak komunitas atau temen yang buat ngobrol kayak kita nih, kita like ngobrol-ngobrol gini tuh kan Iya. bikin enak gitu ya. Kalian sharing ke aku sharing ke kalian, kita saling Iya, mendengarkan bener tuh banget. kesah, jadi kita ngerasa lega dan yang terpenting kita nggak ngerasa sendiri sih. Iya sih. Asli bener banget sih. Jadi quarter life crisis tuh bukan akhir ya. Itu malah kayak jadi awal dari kita kenal diri kita sendiri ya. Betul banget. Nggak apa-apa kita tuh masih bingung, nggak apa-apa kita lambat. Yang penting step by step. Ya pokoknya yang paling penting juga ya, pokoknya semua keinginan kita, apa yang kita pengenin tuh nggak harus ada jawabannya sekarang gitu loh. Nggak harus diwujudin di umur sekarang tuh nggak harus gitu loh. Iya. Nah, tapi tenang aja guys, karena hidup itu bukan suatu perlombaan. Kita tuh kan lagi belajar ya. Iya. Jadi yang paling penting itu kita nggak ngerasa sendiri. Kayak aku ada kalian, jadi aku nggak ngerasa Iya, sendiri. iya, bener banget sih. Itu sih. Nggak sendiri ya. Orang tuh punya kehidupan masing-masing ya. Nggak usah, nggak ada yang terlalu cepat dan nggak ada yang terlalu lambat. Udah. Dan kalau kita bingung dan ngerasa berat, itu tenang. Kita nggak sendiri, kita semua pernah ada di titik itu, dan itu nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh waktu berhenti sebentar aja buat menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang sedang berproses. Hidup itu bukan jalan lurus guys. Tapi kalau kita tetap berjalan, kita bakal menang kok. Jadi, dah. Terima kasih.